Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatiha bil qabulillah hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأرواح جدنا وجداتنا وعمنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهين إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. معالي حبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد ما لا فله ثم به فهيام. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه
شفيعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم من جاء ملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم اللهم صل على
والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أدهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم
بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua nanti dimasukkan bersama beliau-beliau ke dalam surga Allah yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di pengajian Lagar Hidayah Kauman pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita ini selalu mendapatkan barakah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan di dunia ini dan hasilnya nanti kita terima di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pengajian malam ini disertai turunnya hujan. Jadi hawanya agak dingin, namun demikian tidak mengurangi kehikmatan kita di dalam acara pengajian rutin ini. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini hati kita tambah sejuk, tambah damai, tambah tentram, tambah tenang, dan semangat kita ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebab batin kita semangat dan tenang. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhai acara pada malam ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan aman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, ini malam di minggu akhir bulan Safar, insyaallah besok Senin masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Rabiul Awal 15 abad yang lalu silam. Alhamdulillah pada malam ini insyaallah acara pengajian ini menyambut datangnya bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah ya. Mudah-mudahan di dalam penyambutan datangnya bulan Rabiul Awal ini kita tambah semangat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, hamba Allah yang sudah iman dan beragama Islam ini senantiasa menjunjung tinggi bulan yang penuh sejarah. Contohnya seperti halnya bulan Rabiul Awal ini.
Rasulullah pernah bersabda, "Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati." Barang siapa yang menghormat hari kelahiranku, aku akan memberi syafaat besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita di dalam menyambut datangnya bulan Rabiul Awal berkaitan dengan kelahiran Rasulullah, besok di akhirat kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Seperti yang sering kita ikuti bersama tiap pertemuan majelis taklim atau di khutbah Jumat, kalau di bulan Rabiul Awal itu khatib banyak membawakan intisari dari khutbahnya atau ceramahnya itu tentang uswatun hasanah, suri teladan yang ada pada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat, sadaqallahul azim. Sungguh ada untuk kalian semua di Rasulillahi uswatun hasanah, di dalam pribadi Rasulullah itu suri teladan yang baik. Namun demikian, suri teladan yang ada pada diri Rasulullah itu akan didapatkan oleh orang dalam hal ini 3 kelompok ya. Satu adalah liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap ridha Allah. Wal yaumal akhir, dan orang yang mengharap juga keselamatan di yaumil akhir besok. Wa dzakarallah, dan kelompok ketiga orang yang selalu ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Jadi uswah hasanah yang ada pada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan dicontoh, dijadikan suri teladan betul, zahiran wa batinan, bagi orang yang betul-betul mengharap ridha Allah. Itu pertama. Semoga kita semua termasuk hamba Allah, umat Muhammad yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Karena kalau kita masuk hamba Allah yang mengharap ridhonya adalah kita insyaallah bisa mencontoh suri teladan yang ada pada diri Rasulullah. Akhlaknya, perilakunya, pembicaraannya, unggah-ungguhnya dalam memimpin masyarakat, dalam memimpin rumah tangga, dan juga menyampaikan dakwah kepada halayak ramai. Salah satu yang perlu kita pegang teguh metode kita untuk berdakwah kepada masyarakat, menyampaikan syariat, menyampaikan tauhid, menyampaikan akhlak, itu mengikuti contoh yang ada pada diri Rasulullah. Artinya dibungkus dengan akhlakul karimah. Caranya dengan cara yang sopan, dengan cara yang persuasif,
unggah-ungguhnya kepada orang yang akan didakwai itu dengan baik, karena mencontoh Rasul. Bukan mendakwah jamaah atau masyarakat dengan cara kekerasan, tapi dakwah dengan cara yang baik, dengan akhlakul karimah. Bagaimana supaya dakwah kita itu bisa menyentuh pada hati mereka sehingga mereka sadar untuk melaksanakan dan mentaati aturan Allah dan Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini contoh yang hasanah namanya, uswah hasanah. Mungkin umatnya termasuk kita tidak bisa mencontoh 100%. Tapi ada bagian berapa persen dapat kita contoh. Ada daripada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu berarti kalau bisa mencontoh Rasulullah pun hanya sebagian, itu berarti yarjullah, mengharap ridha Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mencontoh dengan cara yang ada pada diri Rasulullah itu insya Allah berhasil. Walaupun tidak, persentasenya tidak sebanyak hasilnya dakwahnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu mendakwahkan akidah dan syariat itu dan akhlak kepada umat manusia ditempuh dengan waktu yang sangat singkat itu. Kalau bisa dihitung hanya 23 tahun Rasulullah menyampaikan akidah dan syariat itu kepada halayak ramai. Ketika itu waktu beliau ada di Mekah dan di Madinah. Tapi efeknya, manfaatnya, efek positifnya menjalar kepada seluruh pelosok dunia, minal masyriq ilal maghrib, dengan waktu yang relatif singkat, hanya 23 tahun. Itu pun mohon maaf ya, Rasulullah itu menyampaikan tauhid dan syariat itu kalau waktu di Mekah 13 tahun itu banyak bersembunyi-sembunyi Rasulullah, sehingga hasilnya tidak begitu transparan. Bahkan banyak tantangan dari kaum musyrikin ketika itu. Sampai Rasulullah keluar dari Mekah ke Taif menyampaikan tentang tauhid dan akhlak, tetapi justru dijawab oleh masyarakat di situ dengan jawaban yang menyedihkan. Dalam satu riwayat itu Rasulullah dilempari batu sampai mencucurkan darah. Itu selama 13 tahun di Mekah. Lalu Rasulullah diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah itu Rasulullah diperintah oleh Allah dengan dawuhnya fasda lima tu'mar, fasda ma tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Sudah Mas Muhammad, kata Allah, laksanakan saja apa yang kau diperintah dan tolak sikapnya orang-orang yang musyrik itu. Sehingga Rasulullah menyampaikan dakwah kalau di Madinah itu lebih transparan. Perlu kita ketahui bersama asar
petilasan kalau bahasa Jawa, yang banyak kelihatan itu di Madinah selama dalam waktu 10 tahun itu. Tetapi kalau di Mekah, karena dakwahnya Rasulullah banyak bersembunyi-sembunyi, tidak banyak yang petilasannya itu yang kelihatan diketahui oleh masyarakat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dakwah Rasulullah itu ditempuh dengan waktu yang relatif singkat, dengan hasil mendunia. Bukan hanya di negeri Arab saja atau lebih khusus di Madinah dan Mekah saja, tetapi di penjuru dunia, sehingga umat manusia banyak yang iman beragama Islam. Sampai detik ini kita saksikan bersama, termasuk di negeri kita ini, Indonesia. Kalau rakyat Indonesia sekarang kurang lebih 280 juta, kurang lebih ya. Prediksinya yang memeluk agama Islam itu 242 juta. Jadi dakwah Rasulullah itu yang kelihatan di berbagai negara, yang paling besar di Indonesia sekarang. Kalau di Ropel semua negara, ya bermiliar manusia yang sudah iman kepada Allah dan memeluk agama Islam. Oleh sebab itu dilaksanakan oleh para wali yang masuk ke Indonesia yang namanya Wali Songo, mengislamkan orang-orang Indonesia. Beliau-beliau itu dengan cara yang sopan, bahkan banyak mengikuti kearifan lokal yang ada di masyarakat ketika itu, sehingga dakwah Islam yang dibawa oleh para wali songo itu menghasilkan hasil yang maksimal. Bisa kita buktikan sekarang. Itu hasil dari para ulama yang notabene disebut ulama Wali Songo. Wali Songo ya Sunan Ampel Surabaya, Raden Dahmat, Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, kemudian Sunan Syarif Hidayatullah di Cirebon. Para wali itu menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat Islam Indonesia. Ketika itu belum banyak yang sadar memeluk agama Islam, iman kepada Allah, iman kepada para nabi dan rasul. Tetapi dengan disampaikan dengan cara yang paling bagus, mengikuti uswah hasanah yang ada pada diri Rasul, akhirnya mendapatkan hasil yang kita saksikan sekarang, khususnya negeri kita Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini bagian poin yang ada dalam pribadi Rasulullah SAW yang dikatakan fihi uswatun hasanah, fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mari kita kaji lebih dalam lagi ayat ini supaya khusus bagi para khatib, muballigh, para ustadz, apalagi para kiai. Kalau mengkaji kepribadian Rasul, kemudian kita aplikasikan walaupun tidak 100%,
insya Allah manfaatnya lebih bisa kita nikmati, kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, pengajian yang saya adakan pada malam ini di Nagari Hidayah Kauman dalam hal menyambut datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Rabiul Awal 1447 Hijriah. Untuk menyambut bulan Maulid ini dengan rasa gembira, 15 abad silam Allah menurunkan hambanya ke dunia, melahirkan hambanya yang terpilih menjadi Rasul dan Nabi dan Rasul. Kebetulan menjadi Nabi terakhir dari semua Nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam doa Al-Barsanji itu kalimat ungkapan wa man akhirul anbiya bi suratihi wa awwaluhum bi makna. Siapa penutup para nabi secara jasad tetapi menjadi pemuka para awal, yang paling awal dari para nabi secara hakikat, siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, karena man di sini istibham. Siapa orang yang menjadi penutup secara jasad daripada para nabi dan rasul tetapi menjadi pemula secara hakikat daripada nabi dan rasul? Jawabnya adalah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di sini kita mengkaji tentang kepribadian Rasul secara detail supaya lebih mantap dan lebih kuat keyakinan kita, terutama iman kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, bahwa beliau itu adalah hamba Allah yang terpilih, Al-Mustafa, hamba Allah yang terpilih, bahkan hamba Allah yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala hulukin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah yakti betul-betul mempunyai akhlak yang agung. Perlu kita ketahui lebih dalam lagi. Dalam riwayat itu Nabi Muhammad, andai kata beliau itu ditempa kelaparan, rasa lapar sampai berhari-hari, justru Rasulullah itu menerima dengan kesabaran. Pada satu hari tanya kepada istrinya Aisyah, pagi ini punya apa? Tidak punya apa-apa Rasul. Ya sudah, saya puasa saja. Itu menerima ujian dari Allah itu dengan kesabaran yang sangat tinggi. Dalam riwayat itu Rasulullah kalau lapar itu ikatnya diikat. Kalbunya Rasul, perutnya Rasul itu diikat, disetutlah.
supaya tidak goyang. Tapi mohon maaf, orang di zaman akhir seperti sekarang, termasuk golongan awake dhewe ini, jangan sampai lapar berhari-hari. Bahan baku yang naik aja sudah ribut awake dhewe. Padahal bahan bakunya ada dan masih bisa beli. Jadi kita ini tidak mungkin bisa mengambil uswah hasanah 100% yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ayat yang mengandung suri teladan yang baik yang ada pada diri Rasul, kita renungkan bersama dengan renungan yang positif, dengan renungan yang mendetail, supaya kalau toh kita tidak bisa mengambil 100%, sekian persen aja bisa mengambil dari uswah hasanah. Lalu kita terapkan dalam kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari. Apalagi termasuk pendakwah ya, berkewajiban untuk mengajak saudara-saudara, andai tolan, kenalan-kenalan masyarakat, tentunya sedikit banyak mengambil uswah hasanah yang ada pada diri Rasulullah, khususnya di bidang dakwah tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian dari syiar agama. Bulan Maulid yang di berbagai tempat itu diperingati kelahiran Rasul dalam hal menjunjung tinggi syiar agama, supaya kita tidak salah paham. Keberadaan Rasulullah sebagai syiar agama, lalu kita hormati, kita junjung tinggi untuk mendorong diri kita sendiri khususnya dan bahkan keluarga meningkatkan rasa mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena apa yang diperintahkan Rasul berarti diperintahkan oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Rasul itu berarti larangan dari Allah. Jadi kita menjunjung tinggi berkaitan dengan kelahiran Rasul bulan Maulid, sekaligus kita memperkuat ingatan kita bahwa ingat kepada para nabi dan rasul itu bagian dari ibadah. Zikrul anbiya ibadah wa zikrus sholihin kafarah wa zikrul maut yuqarribukum ilal jannah wa fi riwayatin ukhra zikrul qabr yuqarribuhum ilal jannah. Mengingat para nabi dan rasul, apalagi mengingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari ibadah. Jangan diartikan sempit, tapi mengingat loh, supaya kita bisa mencontoh akhlaknya, mencontoh perilakunya, mencontoh tindak tanduknya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu terakomodasi dalam kata-kata uswah hasanah. Kalau kita betul-betul mengharap ridha Allah, pasti bisa mengambil uswah hasanah yang ada pada diri Rasul walaupun tidak sampai 100%. Dan yang kedua adalah kelompok yang mengharapkan keselamatan besok di akhirat.
Kenapa demikian? Iya, apabila melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah dan larangan dari Rasulullah dengan sejauh-jauhnya, didasari dengan keyakinan yang benar, itu pasti selamat di akhirat. Pasti selamat di akhirat. Dan kita harus tahu keberadaan kita sendiri itu sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kelompok yang selalu ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa dzakarallaha katsira, dan zikir ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Ini orang-orang yang ahli zikir. Di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian semua kepada Allah dengan ingat yang banyak, dan bertasbihlah kalian kepada Allah bukratan wa asila, pagi dan sore hari, pagi hari dan sore hari. Kalau demikian, huwallazi yusolli alaikum, Allah akan memberi rahmat pada kalian semua. Wa malaikatuhu, dan juga para malaikat Allah mendoakan agar kalian keluar dari suasana gelap gulita kepada suasana yang terang benderang. Mungkin kehidupan agak sulit, gelap, menjadi ruwet karena suasana yang seperti kita rasakan sekarang. Tetapi karena menjawab dengan zikir yang banyak, selalu bertasbih kepada Allah di pagi hari, sore hari, itu pasti oleh Allah dikeluarkan dari suasana gelap gulita tadi, dari suasana yang ruwet tadi. Tetapi tidak mudah ini. Harus diyakini ayat ini dan diamalkan. Kalau cuman diucapkan saja, tidak diamalkan, ya hasil aplikasi kita itu muspro itu kurang bisa nampak dalam keseharian. Oleh sebab itu, kelompok yang ketiga yang selalu ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak itu bagian dari orang yang bisa mengambil uswah hasanah yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, insya Allah kalau kita dengan hati yang tulus menyambut datangnya bulan Rabiul Awal dengan hati yang ikhlas, supaya kita tambah mantap keyakinan kita, iman kita, terutama kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Insya Allah kehidupan kita ke depan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan kita dijadikan oleh Allah kehidupan yang cerah. Liyuhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Itu firman Allah itu, bukan omongan sia-sia itu. Jadi kalimat itu Allah mengatakan liyuhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah sebelumnya sudah mengatakan huwallazi yusolli alaikum. Allah itu akan memberi rahmat pada kalian semua. Jadi rahmat Allah akan
berikan kepada hambanya yang selalu ingat dengan ingat yang banyak, selalu bertasbih di pagi hari, sore hari. Kalau dari Allah rahmat berarti kasih sayang Allah. Kemudian malaikat juga yusolli alaikum. Itu kalau dari malaikat doa istighfar itu. Istighfar dari malaikat. Malaikat beristighfar untuk dosa kita yang selalu ingat kepada Allah. Itu diampuni oleh Allah. Apa tidak untung itu? Berdasarkan firman Allah ini sangat beruntung. Sekali lagi ayat ini harus diyakini dengan keyakinan yang kuat supaya wujud dalam keseharian kita. Insya Allah sekali lagi kalau hati kita menyambut datangnya bulan Maulid itu dengan hati yang tulus, insya Allah diri kita mendapatkan kasih sayang zahiran wa batinan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah juga keluarga kita, anak-anak kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tasbih dan zikir yang dikumandangkan itu berefek kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih keluarga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, mari sambut bulan Rabiul Awal itu dengan penuh semangat. Saya tidak mau ngiritik saudara-saudara kita termasuk diri kita sendiri. Menyambut hari kemerdekaan itu kan semangat kita. Tapi kalau hari kelahiran Nabi kurang begitu ada sambutan yang meriah, kan begitu ya. Tapi dalam hati kita lebih meriah daripada hari kemerdekaan. Karena yang menjadi sebab adanya awake dhewe dan negara ini dan juga alam semesta Nabi Muhammad, bukan kemerdekaannya. Jadi adanya kemerdekaan itu bagian dari sebab adanya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita lebih semangat dalam hati itu untuk menyambut hari kelahiran Rasul dengan memperbanyak zikir kepada Allah, mengharap ridhonya, insya Allah kehidupan kita ke depan itu lebih mencerahkan, lebih menyenangkan. Bahkan kita beribadah itu lebih mudah, menjauhi larangan Allah lebih mudah. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, ingat ayat Allah tadi itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Intinya pengajian ini menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di akhirat, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqtahimi
حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.